buat saya itu waktu kejadian nggak seru sebenarnya. Sekarang udah lewat seru. Menakutkan ya. Tapi puji Tuhan. Shalom semuanya, saya Ivana. Saya Fandi. Welcome back to Marketplace Wisdom. Yes. Hari ini saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita nih, silakan. Ya, halo semuanya. Nama saya Sintoro. Nah, kita memang mengundang Bapak Sintoro khusus hari ini karena beliau ini akan membagikan sebuah kisah inspiratif bagaimana beliau kehilangan 80% dari omsetnya dalam satu hari. Tapi Tuhan berkata lain. Nah, kisahnya seru banget dengan Pak Sintoro nih, tapi later ya kita akan dengarkan dulu yang satu ini dari Ko Fandi. Silakan Ko. Oke, saya tergerak untuk membawakan ayat dari Yesaya 33 ayat 3, satu ayat aja. Yesaya Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kita tahu harusnya manusia ini sangat-sangat terbatas gitu ya. Otak manusia ini hanya segenggam kepalan tangan. Dan kita harusnya bisa bersandar pada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menguasai segala-galanya gitu. Jadi dengan Tuhan tolong kita ini jangan transaksional gitu ya. Jangan oke, Tuhan aku kasih sesuatu, nanti aku akan mengharapkan Tuhan kasih sesuatu juga gitu. Karena teologi kemakmuran kita tahu itu teologi yang murahan. Karena ya hanya based on transaksi gitu. Tapi Tuhan ingin kita berelasi dengan Tuhan. Itulah intinya gitu ya, relasi gitu ya. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan pas kalau ada butuhnya aja. Jangan pas kalau lagi susah, lagi kepepet atau lagi ada dalam situasi yang tidak enak baru kita cari Tuhan. Dan di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa betapa tidak terbatasnya Allah sekaligus betapa terbatasnya manusia. Tuhan yang melintasi ruang dan waktu, Tuhan yang melampaui dan Tuhan yang maha dari segala yang terpahami dan segala pengetahuan. Dan di sini ada 3 poin yang sebenarnya cukup bisa kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama, Tuhan mau tunjukkan hal-hal yang besar. Itu berarti bahwa Tuhan ingin share tentang dimensi-dimensinya Tuhan pada kita lebih dan lebih lagi. Yang kedua, Tuhan ingin bahwa ada hal-hal yang tidak terpahami, tapi Tuhan ingin share kebijaksanaannya. Bahwa ketika kita tidak paham, Tuhan yang maha bijaksana ini ingin menjelaskan hal-hal yang kita tidak pahami melalui kebijaksanaannya Tuhan. Dan hal-hal yang tidak kita ketahui, Tuhan ingin share pengertian-pengertiannya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kita ini punya Tuhan yang hidup gitu ya. Tuhan yang tidak hanya mengurusi hal-hal yang luar biasa seperti keteraturan alam semesta ini, tetapi juga Tuhan yang bisa kita panggil Bapa karena memang Dia adalah Bapa kita dan Dia yang erat dan dekat dengan kita. Semoga hal ini bisa jadi inspirasi, jadi kekuatan bagi kita semua bahwa Tuhan ketika Tuhan berkata lain, ketika Tuhan berkata hal yang sebaliknya di luar masalah-masalah kita, di situ Tuhan hendak menunjukkan kuasa-Nya. Amin. Kita jadikan dasar firman ini ya untuk doa kita setiap hari. Oke, kita langsung aja ke Pak Sintoro nih. Karena kisahnya inspiratif sekali. Boleh deh Pak Sintoro kasih cerita dulu background ya, bergerak bisnisnya di bidang apa nih supaya mereka ada bayangan. Ya, mungkin tadi sedikit nyambung dari Ivana ya. Tadi ngomong cerita yang seru ya. Buat saya itu waktu kejadian nggak seru sebenarnya. Sekarang udah lewat seru. Menakutkan ya. Tapi puji Tuhan karena hari itu kami ada di dalam komunitas yang benar. Akhirnya saya bisa melewati ini semuanya. By the way, saya bergerak di trading ya, di trading perdagangan di bidang daging ayam. Saya bergerak itu supply di beberapa brand ya. Saya di Semarang. Saya bergerak di supply di beberapa brand seperti itu. Sampai itu terjadi di tahun awal itu, saya mulai dari 2016. Sampai itu kejadian itu di akhir tahun 2019. Saya ini kurang lebih kalau taruh kata, saya ini dari 100% omset saya, ada satu brand ini yang menguasai hampir 80% dari omset saya. Hari itu jadi klien yang dominan gitu betul, ya. Ada satu klien yang cukup dominan dan di tahun 2019 itu saya dikasih tahu bahwa akan berhenti untuk saya bisa supply ke sana. Padahal nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah jadi aja. Udah jaga kualitas, betul. Udah ini tapi ternyata mohon maaf Pak, kita tidak beli di Bapak lagi gitu ya. Ya betul, karena masalah metode aja pengiriman terpusat di Central Kitchen. Jadi hari itu saya udah nggak bisa lagi supply di outlet yang ada di kota saya, sehingga
saya harus kehilangan 80% dari omset saya. Karena sentra kilatnya di kota lain yang Di kota agak jauh lain, gitu betul ya. sekali. Dan saya hari itu nggak mungkin supply ke kota itu. Oh, Ya. Oke. Dan ternyata apa yang terjadi selanjutnya gitu ya. Ya. Bagaimana respon yang kita Ya. ingin tahu kan bagaimana responnya Ketika Bro di Sintoro, telepon kan? gitu ya Betul. dikasih tahu. tuh. Ya, saya yakin semua orang, termasuk saya ketika mendengar ini, pasti akan ada ketakutan. Demikian juga dengan saya. Ketika mendengar ini, jujur bertepatan dengan momen di mana papa saya itu meninggal dunia di hari pertama di rumah duka. Saya ditelepon oleh brand ini, saya pikir ada kabar baik, akan ada penambahan kuota atau dan lain sebagainya. Tapi justru mengabarkan bahwa Bapak, per tanggal ini sudah stop, nggak usah supply lagi. Waduh, saya kayak double ya, ketakutan lagi ngalami kedukaan dan dapat kabar seperti itu. Saya tambah takut hari itu. Saya takut, saya datang sama istri, saya ngomong dengan gemetar, saya ngomong, aduh, rasanya lemes, rasanya gimana ya. Saya nggak bisa bayangin 80%, saya tahu ke depan akan seperti apa. Tapi di tengah saya galau dan takut seperti itu, Roh Kudus baik mengingatkan saya. Roh Kudus ingatkan saya dengan lembut ngomong, kenapa kamu takut? Katanya kamu percaya bahwa berkat itu bukan dari manusia. Katanya kamu yakin bahwa berkat itu datangnya dari surga, dari Tuhan. Ketika saya diingat itu, saya bertobat. Saya sorry sama Tuhan, sama Roh Kudus. Saya ngomong, Roh Kudus ampuni saya. Kok saya ya kok malah meragukan Roh Kudus ya? Kok saya meragukan Tuhan yang selama ini sudah menjaga hidup saya dengan sedemikian rupa. Sampai satu titik itu saya ambil keputusan, oke, saya akan fight. Gak apa-apa kehilangan 80%, masih ada waktu buat saya berjuang untuk saya boleh ambil kembali omset yang, untuk menggantikan omset yang hilang. Jadi seperti itu, saya pikir saya bisa berusaha menggantikan itu. Dan satu hal yang saya lakukan, saya ini juga selain bekerja, saya ini juga aktif di pelayan di gereja. Jadi hari itu di tengah mengalami kondisi seperti itu, saya nggak panik, saya nggak takut, saya tetap melakukan yang sebelumnya saya kerjakan, saya tetap pelayanan, saya lakukan semuanya, tidak ada yang saya rubah. Pak Sintoro pelayanan sebagai apa ini? Kebetulan dipercayakan sebagai TL di Semarang ya. di KMS Semarang, ya. Jadi saya tidak mengurangi sedikit pun jatah pelayanan saya untuk mencari omset yang hilang tadi itu. Kalau secara manusia harusnya 80% ini bukan jumlah yang sedikit. Harusnya saya akan ambil take time waktu untuk pelayanan, saya kurangin untuk saya ambil untuk cari yang hilang ini tadi. Tapi saya komitmen, no, saya akan tetap kerjakan yang seperti yang saya kerjakan, tapi saya berserah sama Tuhan. Saya tetap lakukan, tapi saya berserah sama Tuhan. Jadi itu yang saya kerjakan, dan luar biasa sekali. Ketika detik di mana benar-benar saya ditelepon, Bapak mulai hari ini terakhir kirim, bisa udah stop. Saya udah berhenti, dan saya udah order selama kurang lebih 1 bulan itu, saya coba cari gantinya kan. Dan luar biasa, saya dapat gantinya paling cuma dari 80% tuh paling saya dapat gantinya tuh paling sekitar 20%, 20-25%. Jadi Wow, masih targetnya tidak minus, tercapai minusnya ya. masih jauh ya. Minus 50%. Ya, tapi ternyata mungkin itulah cara Tuhan ya. Kita udah lakukan, tapi kita tetap responnya benar, kita tetap lakukan bagian kita. Tuhan bisa berakselerasi dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi tengah seperti itu, tahu-tahu saya di-call oleh pihak brand yang tadinya sudah saya stop kirim, yang cancel itu, tiba-tiba saya di-call untuk menawarkan, untuk coba minat nggak kalau ditawari kasih kesempatan untuk supply di Central Kitchen-nya. Yang di beda kota yang jauh itu ya. Waduh, ya saya ditawari seperti itu ya iyalah. Meskipun saya nggak tahu caranya gimana, nggak mudah juga sih kirim di luar kota, pasti ada banyak cara dan syarat-syaratnya. Tapi saya bilang dulu, oke, saya mau. Kalau dia mau, saya mau. Ya sudah seperti itu. Terus ketika disuruh langsung ke kota tersebut untuk kirim sampel dan lain sebagainya, saya atur, koordinasikan. Saya ke kota tersebut bawa sampel di ACC, kemudian kunjungan ke pabrik ya, kunjungan ke pabrik sebagai bentuk kepastian bahwa bisa supply, produknya berkualitas, halal, secara legalitasnya ada, itu langsung dicek, itu cepat sekali prosesnya, kurang lebih itu 1-2 minggu, saya langsung dapat keputusan bahwa saya itu bisa kirim supply ke sana. Meskipun awalnya startnya kecil ya,
Statnya itu kecil, tapi itu lebih besar dari 80% yang hilang. Jadi 80% yang hilang itu saya dapat stat awal itu kecil, tapi itu lebih besar dari itu. Tapi itu awal. Mungkin saya nyebut angka supaya lebih jelas ya gambarannya. Kalau waktu itu saya 80% gambarannya itu kurang lebih itu sekitar 300 sampai 400 kilo. Kemudian per hari itu saya itu dapat kesempatan kirim pertama kali itu 500 kilo. Lebih besar kan? Tapi itu tidak mudah untuk kirim ayam, daging dalam luar kota jumlah segitu dengan jarak yang jauh. 500 kilo itu sebenarnya bukan sesuatu yang bagus. Secara hitung-hitungan nggak masuk. Tetapi itulah proses yang harus saya jalani. Ya bersyukur ada yang support saya, tetap komitmen dan akhirnya saya bisa ngirim ke tempat tersebut. Cuman yang saya menarik buat saya ialah waktu itu saya sempat bertanya kepada orang yang kasih kesempatan. Ibu, kenapa pilih saya untuk bisa supply ke itu tender banyak orang waktu itu, Pak Sintoro? Saya itu pemilihan langsung. Saya sempat mikir, suppliernya ini ada di mana-mana. Di Indonesia ini outletnya ada semua, hampir semua kota ada. Pasti suppliernya dia itu banyak sekali. Tersebar di semua kota di Indonesia ya. Dan saya salah satu yang langsung dapat direct penunjukan itu langsung untuk saya ditawari supply padahal beda kota. Beda kota. Dan itu yang itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Saya sempat tanya, Ibu kenapa kok saya yang dipilih untuk bisa supply ke Central Kitchen? Ya saya bersyukur sekali sih, tapi saya ada satu pertanyaan kenapa ya? Terus dibilang seperti ini, ya Bapak, menurut kami Bapak ini salah satu orang yang supplier yang bisa komunikasi dengan baik. Nah, waktu itu saya mikir, oh gitu, ya sudah. Tapi saya coba telah lebih jauh lagi. Ketika kita bilang komunikasi dengan baik, saya yakin semua supplier ini pasti punya marketing. Dan saya yakin marketing ini diajari tentang cara komunikasi yang baik. Betul. Pasti jago dalam ngomong. Dan berarti kesimpulannya ialah semuanya ini bisa komunikasi dengan baik. Semuanya bisa jago ngomong dengan benar. Tapi yang membedakan ialah karunia Tuhan. Jadi hari itu mungkin memang Tuhan berkasih karunia kepada hidup saya. Sehingga Tuhan lewat orang tersebut milih saya sebagai orang yang dianggap berkomunikasi dengan baik. Padahal alasannya menurut saya itu karena Tuhan. Karena favor Tuhan sehingga saya dapat kesempatan bisa supply ke Central Kitchen tersebut. Pak Sintoro, saya penasaran tadi waktu Bapak cerita tentang gimana ditelepon terus sempat down gitu ya. Kalau ceritanya kan kayak gampang banget ya. Oke, saya down terus saya bangkit kembali gitu. Nah, tapi saya yakin nggak mungkin semudah itu. Saya penasaran apa sih yang bisa membuat Pak Sintoro ini tetap memilih untuk tadi yang di Pak Sintoro sebutkan ya, bahwa ketika masa-masa ini pun pelayanan nggak dikurangin. Padahal kalau kita ngomong secara logika itu yang masuk akal untuk dilakukan gitu ya. Apalagi kan kerja juga untuk keluarga dan sebagainya, itu sebagai bentuk tanggung jawab. Apa yang membuat Pak Sintoro bisa mengambil keputusan tersebut? Karena saya tahu kalau orang di dalam masa-masa gelap gitu ya, di dalam bisnis 80% omset tuh nggak main-main loh. Nggak main-main, saya bayangin, kalau 80% omset saya tuh kayak, itu pasti nggak mungkin kok, saya down kemudian saya bangkit kembali, itu pasti nggak semudah itu. Nah, mungkin bagi yang mendengarkan, bisa jadi mereka dalam masa-masa itu sekarang gitu. Kira-kira apa sih yang bisa encourage mereka untuk tetap bisa melakukan pilihan yang Pak Sintoro ambil? Karena saya percaya pilihan tersebutlah yang bisa membuat Tuhan berkata lain. Ini pertanyaan menarik ya. Buat saya hari itu ketika saya ada di titik itu, saya ini punya yang namanya sebuah komitmen sama Tuhan. Komitmen ini yang membawa saya tetap bertahan. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang-orang yang waktu itu menjadi pemimpin saya, bahwa saya akan memberi yang terbaik, saya akan mengambil bagian di dalam pertumbuhan yang ada di gereja kita ini. Saya pikir namanya komitmen is komitmen. Komitmen bukan berarti ketika semuanya baik-baik. Komitmen berarti juga ketika kondisi tidak baik pun komitmen is komitmen. Jadi saya berpikir waktu itu, ya sudah saya tetap lakuin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan kami ini di penggembalaan ya, kami setiap hari ketemu banyak orang. Ketika kami melayani orang, ketemu orang sharing, yang ternyata pergumulan ini bukan cuman saya. Saya ini ketika ketemu orang, mendengarkan mereka, cerita mereka, pergumulan mereka,
wih ternyata Tuhan, mungkin saya ini cuma masalah pekerjaan, saya ini bukan cuma masalah secara uang, tapi ada yang berjuang untuk hidup dan mati. Ada yang berjuang orang untuk benar-benar sesuatu yang urgent. Saya pikir kalau ini saya tinggalkan, saya lepas untuk kebutuhan saya, betapa egoisnya saya. Jadi hari itu akhirnya saya dengan istri saya memutuskan harus tetap lakukan seperti apa yang sudah kita sepakati dari awal. Komitmen is komitmen, mungkin itu ya. Salah satu yang bisa buat bertahan. Dan ini menjadi satu covenant dengan Tuhan gitu ya. Jadi satu Bisa perjanjian jadi. dengan Tuhan. Dan ketika kita anak-anak Tuhan membuat komitmen, Tuhan akan bela kita. Seperti itu. Ya bisa jadi. Pak Sintoro, saya dapatnya tadi di dalam penggembalaan itu Tuhan membuka mata, memberikan sudut pandang yang berbeda ya. Ya. Jadi harus join-join gini ya. Balik-baliknya ke situ. Gini Bro Sintoro, mau tanya lagi nih. Gimana caranya akhirnya dari tempatnya Pak Sintoro di Semarang ini terus akhirnya menyuplai itu kan agak susah ya. Gimana, mungkin boleh nggak sedikit buka dapur maksudnya? Buka dapur. Ya, gimana caranya? Yang kerjanya sama mungkin. Bagi tips. Nggak, minimal kalau kerjaannya nggak sama kan ngelihat bahwa sekarang ini kita mikirnya jangan mikir yang itu doang gitu ya. Tapi kita ini harus expand gitu bahwa kalau Tuhan kita Tuhan yang besar gitu ya. Gereja kita 2030 300. Harusnya kita juga berpikir besar kan. Ya, ini salah satunya juga ketika ada tantangan gitu, ketika ada di kota lain, di provinsi lain, gimana kok akhirnya bisa supply dan kalau nggak salah belum disebutin ya tadi dari 500 kilo itu sekarang jadi berapa ton gitu ya per hari. Itu mungkin kita pengen tahu nih tips-tips atau kiat-kiat sehingga akhirnya menuju ke sana gimana? Saya boleh ngomongnya itu awal by grace ya. Kami dapat kesempatan supply ke Central Kitchen tersebut. Awal start 500 kilo itu saya sudah ngobrol dengan beberapa teman, partner yang bergerak di bidang yang sama. Mereka tuh bahkan, tapi saya tahu maksud mereka tuh baik. Stop, saya di stop. Stop, kamu jangan lakuin ini, kamu rugi loh. Nggak main-main. Ini kenapa? Karena jarak yang begitu jauh. Ini ngomongnya apa ya? Lintas provinsi kan? Lintas provinsi. Ini butuh biaya yang besar. Karena dagingnya udah olahan ya. Bukan masih daging fresh. Nah, ini butuh maintenance yang baik. Jadi nggak bisa sembarangan. Karena itu butuh biaya yang besar. Sehingga waktu itu siapa aja kalau harus mengawali dengan nil angka 500 kilo itu rata-rata mereka akan reject. Ya. Termasuk saya dikasih info, gak usah dah, itu rugi loh dan lain sebagainya. Tapi hari itu saya hanya melangkah aja berdasarkan apa yang ada di depan saya. Tapi tentunya dengan tuntunan Tuhan dan juga bagaimana saya imani tentang ini ya. Jadi akhirnya dari 500 ini saya kerjakan dengan setia. Saya kerjakan dengan ucapan syukur. Saya nggak mikir waktu itu untung ruginya. Saya hanya mikir bahwa hari itu mungkin Tuhan yang sediakan hanya sekecil itu. Tapi saya percaya dari yang kecil ini ketika saya kerjakan dengan setia, dengan ucapan syukur, ini akan menjadi sebuah berkat yang besar bagi saya. Akhirnya 500 kilo ini saya kerjakan, nggak lama kok, nggak lama. Ketika kita setia ini, Tuhan ini bisa lakukan percepatan ya. Nggak lama, mungkin hitungan 1 bulan itu saya sudah di angka 2-3 ton. Hitungan 2-3 bulan ini saya sudah mencapai mungkin ya 4 ton kayak gitu sih. Sampai hari ini sekarang ya kita range-nya di angka rata-rata 5-6 ton. Dan per hari nih? Per hari. Wow. Itu di satu brand aja ya. Di satu brand aja. Oke. Terus yang tadi yang sempat dikatakan teman-teman tuh kayak jangan rugi. Beneran rugi nggak Pak? Ya awalnya memang secara hitungan nggak masuk. Tetapi ya sekarang ya... Untung ya Pak. Wah, ini untung nggak dengerin yang itu ya. Untung nggak. Ya tapi maksud mereka baik sih. Maksud mereka itu dari sisi logika ya, logiknya sih memang nggak masuk. Tapi kadang masuk, betul. Tapi memang Tuhan kadang bekerja dengan cara yang di luar logik kita kan. Wow. Apa yang manusia pikirkan itu justru Tuhan kadang nggak lakukan itu. Jadi pada saat awal ketika di atas kertas itu angkanya sudah tidak masuk akal, tapi Pak Sintoro udah tahu oh ini dari Tuhan jalan. Ya saya yakini itu. Saya yakini dan saya imani itu.
Karena memang saya juga satu sisi saya udah berdoa, saya udah minta, saya juga udah lakukan bagian saya, tugas saya. Saya mau apa lagi? Yang di depan saya itu ya saya kerjakan itu. Jadi saya nggak nunggu sesuatu yang ideal. Kadang kan kita ini nunggu sesuatu yang ideal. Aduh ini bukan deh, cari lagi yang ideal. Ya saya nggak tahu sih, tapi Ini buat saya, pengalamannya Pak buat saya sih waktu itu seperti itu. Oke. Menarik sekali ya ini ya. Betul. Nah, kalau dari saya sih malah coba berpikir untuk antisipasi ke depannya gitu ya. Kalau kemarin kan sempat kepikir, wah ini 80% omset ternyata di-cancel dengan mendadak. Nah, mungkin sepanjang perjalanan ini apakah Pak Sintoro sekarang juga lagi punya pemikiran, oh kalau gitu walaupun yang ini tetap gede ya, 5 ton per hari ini, tapi ada customer lain gitu. Jangan sampai katanya jangan sampai taruh telur di semua keranjang gitu. Satu keranjang jatuh pecah semua. Ini maksudnya gitu. kalau yang ini kan vendor yang sama kan ya. Iya. Vendor yang sama nih kalau misalnya Ada kemungkinan cancel. iya gitu lagi udah 80% atau udah berubah Pak nih Pak? Iya. Ya, mestinya kita belajar ya dari histori yang sudah ada ya. Tapi jujur waktu itu sebenarnya saya ini sudah mungkin katakanlah udah nyaman lah. Kita ini udah thank you banget ya sama Tuhan. Kita ini bersyukur bisa dapat berkat yang sedemikian ini. Kami itu bisa pelayanan dengan luar biasa. Pekerjaan kami bisa running, kami bisa berjalan. Kami ketika momen awal-awal itu kami harus pergi ke kota itu untuk merintis. Setelah berjalan 3 bulan kami kembali ke kota asal kami untuk komitmen kelakuan kami untuk melayani Tuhan kami pakai. Kami nggak mau stay di kota itu meskipun secara logika harusnya kami tetap tinggal di kota itu, pekerjaan kami di situ. Tapi sekali lagi kami nggak mau, kami harus kembali ke Semarang untuk lakukan komitmen kami yang dari awal kami sudah pegang. Tapi yang pekerjaan ini saya sudah ada orang kepercayaan untuk menghandle di sana sehingga pekerjaan bisa berjalan. Saya di Semarang pelayanan mau lakuin apa aja saya bisa lakuin. Bukankah ini buat saya ini itu wow, pelayanan bisa bebas, pekerjaannya jalan, mau cari apa lagi? Saya bersyukur sekali dengan kondisi ini. Tapi satu titik ada salah satunya pemimpin saya mengingatkan tentang ini tadi ya, bagaimana kita jangan sampai tidak memanage, tidak memaksimalkan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Diingetin waktu itu tentang pemimpin saya ngomong tentang Yusuf, diingetin ya. Kok diingetin tentang Yusuf. Yusuf ini ngalami 7 tahun masa kelimpahan dan juga 7 tahun masa kekeringan. Tapi karena Yusuf memanage dengan benar, dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga ketika 7 tahun masa kekeringan ini datang, Yusuf mengalami masa puncak hidupnya ya. Puncak hidup Yusuf kan ketika justru masa kekeringan itu ada ya. Nah itu diingatkan ke saya beberapa kali dan akhirnya sama istri saya memutuskan, oke deh kita harus move, kita nggak boleh berdiam, cuman ini tok, tapi kita lakukan. Akhirnya kita muncul waktu itu ke kota-kota yang lain. Ada kota, ya saya ada ke Bali lah, ada di Surabaya lah, ada di kota lain lah. Saya coba lakuin. Basicnya, motivasinya bukan ingin cepat tambah kaya lagi, bukan kepengen dapat lebih gede lagi. Kita basicnya lebih karena apa yang di warning oleh pemimpin saya. Dan saya coba taat di area ini. Saya lakukan, kerjakan basicnya karena saya taat sama Tuhan. Saya taat sama pemimpin saya untuk kerjakan ini. Dan beneran lewat sebuah proses yang saya lakukan dari waktu itu ketika saya mulai merintis, sekarang Surabaya saya sudah mulai ada brand lain. Yang di Bali saya juga sebentar lagi sudah mulai jalan kiriman ke sana. Jadi bercandanya saya itu, waduh kalau bisa kayak gini lama-lama di mana ada GMS saya bisa buka cabang di sana ini. Ya ini keinginan iman ya. Karena pertumbuhan GMS begitu luar biasa ya. Wah, ada percepatan di sini. Jadi saya pikir Tuhan kalau ya bisa kayak gini ya. Aduh ya tapi mengalir aja deh nanti seperti apa, tapi saya pokoknya tetap kerjakan bagian saya gitu aja sih. Ya, if ini yang namanya itu ya visinya pribadi dan visi pekerjaan, ikutin visinya GMS. betul. Nyantolkin aja visi kita sama visi gereja ya. Jadi nanti kalau misalnya next cari customer tinggal buka GMS di mana nih? Lebih mudah Pak. Bersyukur banget ya dapat sharing seperti ini.
Karena saya percaya di dalam dunia bisnis pasti ada problem. Nggak Iyalah, mungkin kita bisnis mau karir, mau bisnis itu pasti ada problem. Up and down. Yes, ada up and down-nya. Tapi saya bersyukur sekali hari ini dikuatkan bahwa dari semudah itu ya Pak ya. Cuman hitungan bulan ya. Itu Iya. ya. Mengembalikan Tuhan tuh nggak cuma mengembalikan 80% loh. Tuhan tuh kembalikan Berlipat-lipat. berlipat-lipat dalam Ya. hitungan tersebut. Dalam hitungan waktu yang Nggak lama. singkat. Ya. Yap. Tapi saya lihat, saya percaya, saya dengerin sharingnya Pak Sintoro aja, ini hatinya sangat melayani ya. Yes. Untuk apa yang menjadi visinya Tuhan tuh benar-benar dilayani. Sampai belain harus balik ke kota Semarang karena pelayanannya ada di sana. Itu nggak semua orang punya hati seperti demikian Mbak Sintoro. Kalau saya dengarnya malah saya mau keluar kota gitu. Jangan biasanya gitu. Saya percaya Tuhan melihat hal tersebut sih. Ya. Saya Amin. Amin. percaya itulah yang menggugah hatinya Tuhan ya Bu ya. Untuk berkata lain ya. Whatever mau vendor itu mau ngomong apa aja, kalau Tuhan berkata lain saya percaya itu yang akan digenapi dalam kehidupan setiap orang percaya. Yes. Amin. Amin. Akhir sesi ini seperti biasa. Kita minta Bro Sintoro untuk berdoa untuk teman-teman yang Ya. mungkin juga ada struggle gitu ya. Silakan. Ya, baik. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang hari ini menonton, menyaksikan tayangan ini. Tuhan berarti Tuhan juga mau bekerja, Tuhan juga mau memberikan hal yang sama buat teman-teman yang saat ini menonton. Tuhan biar kiranya Tuhan semua orang-orang yang saat ini menyaksikan mengalami Tuhan terlebih dahulu sebelum mengalami breakthrough di dalam hal yang lainnya, tapi biar mengalami breakthrough di dalam Engkau ya Tuhan, yang selama ini mungkin belum sungguh-sungguh, biar kembali mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang selama ini belum punya komitmen yang kuat, biar memperbarui komitmennya di hadapan Tuhan. Dan aku berdoa biar setiap orang-orang yang mendengar dan melakukan ini semuanya, biar Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan berkati dengan cara yang ajaib, Tuhan berkati dengan cara yang tidak pernah terduga, dan pada akhirnya Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Makasih ya. Terima kasih. Bro Sintoro. Ketika dalam masalah apapun itu, saya percaya ketika kita berseru sama Tuhan, tapi nggak cuma berseru aja, sama seperti yang dilakukan Pak Sintoro, kita juga harus tetap mengerjakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Karena disitulah nanti Tuhan akan berkata lain di dalam pekerjaan kita. Yes. Oke, so see you di sesi yang Marketplace Wisdom yang berikutnya. See you, bye-bye, God bless.